Assalamualaikum, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat personal, intim, dan pastinya relate banget sama kita semua, yaitu tentang realitas menjadi manusia seutuhnya. Kita hidup di era di mana tekanan buat tampil sempurna itu luar biasa gede, bener nggak? Coba aja buka media sosial, isinya kehidupan tanpa celah. Di tempat kerja, pantang banget bikin salah. Bahkan untuk urusan spiritual pun, kadang kita membebani diri dengan standar kesempurnaan yang malah mencekik. Nah, teks sumber yang mau kita bedah hari ini bawa satu gagasan filosofis yang indah banget dan jujur aja sangat membebaskan. Kita akan lihat bareng-bareng kebijaksanaan di balik ketidaksempurnaan manusia dan gimana kita bisa memahami esensi taubat serta rahmat ilahi dari sudut pandang yang sangat menenangkan. Yuk, kita mulai. Mengapa manusia tidak diciptakan sempurna tanpa dosa? Nah, ini dia. Pertanyaan eksistensial yang sering banget lewat di kepala pas kita lagi overthinking tengah malam. Berapa kali sih kita menghakimi diri sendiri habis-habisan pas bikin salah? Ngaca setelah gagal terus ngerasa, wah rasanya gagal banget nih. Kita ngerasa gagal jadi manusia gara-gara kita nggak sempurna. Tapi, teks yang kita pelajari hari ini justru membongkar cara pikir itu secara radikal. Ternyata, ada hikmah luar biasa di balik desain manusia yang rentan dan mudah tergelincir ini. Ketidaksempurnaan kita itu sama sekali bukan cacat produksi, teman-teman. Itu adalah fitur. Fitur yang sengaja dirancang supaya kita sadar akan kelemahan kita, yang ujung-ujungnya bakal terus mendorong kita buat pulang dan kembali berlabuh kepada Sang Pencipta. Kita masuk ke bagian pertama, janji ampunan dari Allah. Sebuah rahmat yang tak terbatas. Menjawab kerentanan yang kita bahas tadi, Allah berfirman, siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah terjemahan dari surat An-Nisa ayat 110. Coba perhatiin frasa menganiaya dirinya. Waktu kita bikin dosa atau kesalahan, kita tuh sama sekali nggak lagi merugikan Tuhan. Yang ada, kita lagi nyiksa diri sendiri. Kita lagi masukin batu-batu rasa bersalah ke dalam ransel mental dan spiritual kita. Dan itu berat banget. Dosa itu ibarat racun buat batin pelakunya sendiri. Tapi jaminan mutlak yang dikasih di sini tuh indah banget. Nggak peduli seberapa jauh kita udah nyasar, atau seberapa parah luka yang kita bikin sendiri, titik baliknya selalu jelas. Memohon ampunan. Nggak ada birokrasi ribet, nggak ada syarat yang aneh-aneh. Begitu kita turunin ego dan minta ampun, sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu udah nunggu buat nyembuhin kita. Lanjut ke bagian kedua, sebaik-baiknya orang yang bersalah. Jaminan dari Sang Nabi. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Ini adalah riwayat Tirmizi nomor 2499. Nah, ada satu kata yang ngena banget di sini, kata pasti. Beliau nggak bilang jika kalian berbuat salah, tapi menormalkan bahwa kesalahan itu udah jadi bagian dari cetak biru kita sebagai manusia, sebagai anak Adam. Validasi psikologisnya dapat banget kan? Poin pentingnya di sini, standar orang baik dalam Islam itu bukan yang rekam jejaknya mulus tanpa noda. Orang terbaik justru bukan yang nggak pernah salah, karena manusia kayak gitu murni fiktif. Melainkan mereka yang kalau habis jatuh, ya bangun lagi dan bawa dirinya ke bengkel perbaikan lewat taubat. Ibaratnya nih, mobil yang paling bernilai itu bukan yang cuma dipajang di garasi, tapi mobil yang dipakai buat perjalanan jauh dan selalu dirawat tiap kali ada goresan. Sekarang kita selami bagian ketiga, menghancurkan kesombongan diri. Hikmah yang tersembunyi. Coba bayangin sebentar, kalau kita dibikin sempurna tanpa celah sedikit pun. Wah, gampang banget kita jatuh ke dalam perangkap kesombongan. Ilusi kalau kita ini hebat, mandiri, dan suci bakal langsung menguasai hati kita. Kita mungkin banyak berbuat baik, tapi di saat yang sama kita merendahkan orang lain yang bikin salah. Kesombongan spiritual ini penyakit yang mematikan banget. Soalnya dia ngebunuh rasa butuh kita sama Tuhan. Sebaliknya, pas kita bikin salah dan kita sadar, boom, ego kita hancur. Ilusi kemandirian kita pecah berkeping-keping. Kita dipaksa buat ngeliat realitas kelemahan kita secara terang-terangan. Dan justru, momen hancurnya ego itulah yang mendorong kita ke arah ketundukan. Inilah hikmah tersembunyinya. Kesalahan emang gak pernah jadi sesuatu buat dibanggain pastinya. Tapi dia adalah instrumen yang sangat efektif buat melunturkan arogansi. Kelemahan itu bikin kita sadar kalau kita benar-benar bergantung sepenuhnya pada rahmat pencipta kita. Jadi, kalau kita udah sadar, pertanyaannya sekarang aksi praktis apa yang harus kita lakuin kalau tergelincir? Teks ini ngasih 3 langkah yang super jelas. Langkah pertama, disesali. Ini bukan sekedar basa-basi bilang maaf di mulut ya, tapi benar-benar ada rasa sakit dan penyesalan jujur di hati kalau yang kita lakuin itu keliru. Langkah kedua, diperbaiki. Kita harus ambil tanggung jawab.
Kalau salah kita nyenggol orang lain, ya harus ada action nyata. Misalnya nih, kita habis ngomongin teman kerja, ya perbaiki dengan bersihin nama baiknya. Kalau ambil hak orang, ya balikin secepatnya. Memperbaiki dampak dari kesalahan, mengubah rasa nyesal tadi jadi aksi nyata. Dan langkah ketiga, segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda. Penundaan itu bahaya banget, karena hati kita itu ibarat tanah liat. Kalau kelamaan dibiarin di luar tanpa dibasuh, dia bakal mengeras dan makin susah dibentuk lagi. 3 langkah ini mastiin proses upgrade diri kita tetap aktif. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan di bagian keempat. Jangan berputus asa. Pintu rahmat selalu terbuka. Pembahasan kita hari ini ditutup dengan sebuah doa yang benar-benar adem. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa kembali kepadanya. Amin. Kalau kita resapi, kata kunci yang ngikat semua obrolan kita dari awal sampai akhir ada di frasa senantiasa kembali. Karena sifat alami kita emang bakal terus bikin salah, maka tugas seumur hidup kita adalah teruslah kembali. Jangan pernah biarin rasa malu bikin kalian ngejauh dari pintu rahmat yang emang gak pernah dikunci itu. Karena rahmatnya udah terbukti selalu lebih luas dari kesalahan terbesar kita. Jadi pertanyaannya buat kita semua sekarang, maukah kita menyingkirkan ego kita dan ngambil langkah pertama buat kembali hari ini? Allahu a'lam bissawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.